Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mu'minun yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kuliah subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan dan memberikan barokah ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, masih pembahasan menggabungkan antara roja, pengharapan, dan khauf, rasa takut kepada Allah, sampai hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamalahan nasu awir rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin qalat ya wailaha aina tadhhabuna biha yasma'u sawtaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'ahu la sa'iqah." Rawahul Bukhari. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza wudi'atil janazah." Apabila jenazah mayit itu diletakkan di keranda, wahtamalahan nas wawil rijal ala a'naqihim, dan keranda itu yang berisi jenazah dibawa oleh kaum laki-laki di atas pundaknya. Fa in kanat salihatan qalat qaddimuni. Kalau si mayitnya ini, jenazahnya ini adalah orang yang soleh, orang yang baik, maka jenazah atau mayit ini mengatakan qaddimuni. Artinya jenazah ini, mayit ini berkata qaddimuni. Artinya segerakan aku ini
dimasukkan ke dalam liang lahat. Wa in kanat ghairu shalihah, ketika jenazah atau mayit yang di keranda itu adalah orang yang tidak soleh, orang yang tidak baik, maka mayit ini juga mengatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha. Mayit ini mengatakan, hendak kemana engkau bawa aku ini? Hendak kemana aku bawa ini? Celaka saya. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada yang mendengar ucapan si mayit ini ya, kecuali apa, hewan-hewan, dan manusia itu tidak bisa mendengarnya. Jadi semua bisa mendengar kecuali manusia. Kalau manusia bisa mendengar hal yang demikian, la sa'iqah, maka pingsan. Jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ini merupakan peringatan bagi kita semuanya. Jadi ketika jenazah itu dimasukkan ke dalam keranda, maka jenazah itu bisa ngomong. Para ulama menjelaskan, ketika orang itu dalam keadaan sakaratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperlihatkan kelak tempatnya nanti di surga atau di neraka. Jadi seseorang ketika dalam sakaratul maut itu diperlihatkan nanti tempatnya di surga yang penuh dengan kenikmatan, atau tempatnya dia nanti di neraka. Sehingga ketika jenazah ini adalah orang yang baik, maka jenazah ini mengatakan, segerakanlah saya masukkan ke dalam liang lahat, ke dalam kuburan. Kenapa demikian? Karena dia ingin segera mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau jenazahnya ini adalah orang yang tidak baik, orang yang tidak soleh, dia mengatakan, mau dibawa kemana saya? Celakalah saya. Kenapa? Karena Allah perlihatkan tempatnya itu di neraka. Dan ucapan ini didengar oleh semua makhluk Allah kecuali manusia. Kalau manusia bisa mendengar, niscaya manusia itu bisa pingsan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahtamala an-nasu abirjan ala anaqih, dan dibawa jenazah itu oleh kaum laki-laki di atas pundaknya. Ini menunjukkan yang afdal di dalam kita itu mengantar jenazah, yaitu dengan diangkat di atas pundak kemudian jalan kaki. Ini yang afdal. Jadi afdolnya itu jenazah yang sudah di keranda itu dibawa, diangkut di atas pundak. Ini afdolnya. Nah, kemudian para ulama menyampaikan lagi, yang juga lebih baik itu keranda itu tidak ditutupi,
terlihat, ya terlihat. Meskipun kalau ditutupi itu tidak masalah, tapi kalau tidak ditutupi itu lebih baik. Supaya apa? Tadzkiran lil maut. Supaya orang yang mengantar itu betul-betul mengambil pelajaran dari kematian seseorang. Tuh yang dibawa itu adalah masih mayit, dan nanti giliran saya yang di atas ini. Nah, jadi para ulama menyampaikan kalau membawa mayit, membawa jenazah itu lebih baiknya diangkut, dikotok di atas pundak. Nah, jangan dibawa pakai mobil. Ini yang kalau bicara afdolnya. Kecuali kalau kuburannya itu jauh, ya tempat pemakamannya jauh. Kalau misalnya di daerah Jakarta itu, ya kemungkinan itu susah itu kalau diangkut pakai apa namanya keranda di atas pundak. Tapi kalau kuburannya dekat dan memungkinkan untuk jalan bisa, maka bawa kerandanya itu diangkut dengan apa pundak. Ini lebih afdal. Dan tidak usah ditutupi, ya meskipun kalau ditutupi tidak masalah, tapi kalau mau cari afdolnya itu tidak usah ditutupi. Nah, supaya manusia itu lebih bisa mengambil pelajaran. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan al-rijal, yang mengangkat itu adalah laki-laki dan yang mengantarkan juga adalah laki-laki. Ini menunjukkan bahwasanya seorang perempuan atau wanita itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk ikut mengantar jenazah. Karena di sini lafadznya wahtamalaha rijal, wahtamalaha nasu al-rijal. Jadi seorang wanita tidak diperkenankan untuk mengikuti jenazah atau mengantar jenazah. Bahkan ada sahabat yang bernama Ummu Atiyah. Ummu Atiyah ini mengatakan, kunna nunha an ittiba'il janazati walam yu'zam alaina. Kata Ummu Atiyah, kami kaum wanita itu dilarang untuk mengantarkan jenazah. Walam yu'zam alaina, akan tetapi tidak ditekankan kepada kami. Maksudnya seorang perempuan itu tidak diperkenankan untuk ikut mengantarkan jenazah ke kuburan. Kenapa? Karena seorang wanita ini ya itu kejiwaannya lemah, sehingga nanti ketika dalam kondisi kena musibah ikut mengantarkan ditakutkan terjadi yang namanya niyahah. Niyahah itu meratapi mayit yang sudah meninggal. Nah, akan tetapi para ulama menyampaikan tidak diperkenannya ini adalah derajatnya makruh. Ya makruh, ya dimakruhkan. Artinya tidak boleh dalam artian hukumnya adalah makruh. Kenapa? Karena Ummu Atiyah mengatakan walam yu'zam alaina, akan tetapi Nabi ini ketika melarang kami tidak menekan sekali larangan itu. Nah, maka sebagian ulama mengatakan selama seorang wanita itu bisa menahan dirinya
dari meratapi, maka tidak dimakruhkan. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mengatakan jenazahnya itu bisa ngomong, kalau orang yang soleh jenazahnya ini mengatakan segerakan, kalau orang yang tidak soleh mengatakan celaka saya, hendak kemana engkau bawa aku. Ini menunjukkan bahwasannya ada sebagian yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perdengarkan kepada Nabi Muhammad, perdengarkan kepada makhluk-makhluknya Allah yang Allah tidak perdengarkan kepada manusia yang lain. Maka suatu ketika Nabi Muhammad SAW itu berada di sebuah tembok pagar dari salah seorang dari Bani Najjar. Dan ketika itu beliau menggunakan baghlah. Baghlah itu keledai. Keledainya ini ketika melewati pagar dari salah seorang dari kaum Bani Najjar, baghlah ini tidak mau apa? Tidak mau berjalan, berhenti. Kemudian Nabi Muhammad SAW turun, kemudian menuju di balik tembok itu. Ternyata di situ ada 3 atau 4 kuburan, yang mana penghuni kuburan tersebut sedang disiksa. Diperdengarkan kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai hewan itu apa? Keledai itu tidak mau jalan, Pak. Nah kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, ada yang tahu kuburan siapa ini? Ada 3 kuburan atau 4 kuburan? Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Nabi, ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulan, ini kuburan si fulan. Mereka meninggal dalam keadaan alal isyraq, dalam keadaan menyekutukan Allah. Kata Nabi, penghuni kuburan ini sedang disiksa. Sekiranya kalian semuanya mendengarkan, niscaya tidak ada di antara kalian yang mau menguburkan mayit. Setiap bawa mayit apa? Diperdengarkan ada yang disiksa. Setiap menguburkan mayit ada yang dengar sedang disiksa. Makanya kata Nabi, sekiranya aku mendengarkan kepada kalian suara penghuni kuburan yang sedang disiksa ini, niscaya kalian itu tidak mau menguburkan mayit. Nah, maka ada beberapa suara yang Allah perdengarkan kepada Nabi Muhammad, yang Allah perdengarkan kepada makhluk-makhluknya, begitu juga hewan-hewan, yang Allah tidak perdengarkan kepada manusia yang lain. Makanya kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, wa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa saqal. Jadi ketika penghuni kuburan disiksa oleh Allah, dia itu berteriak, yang mana teriakannya ini didengar oleh seluruh makhluknya Allah, kecuali jin dan manusia tidak bisa mendengar. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, maka ini sebuah peringatan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita, bahwasanya kelak nanti ketika kita dalam sakaratul maut, Allah perlihatkan kepada kita
di mana tempat kita kelak nanti di akhirat. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis yang selanjutnya, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalika, rawahul Bukhari. Hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud menyampaikan satu hadis dari Nabi. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mislu dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian daripada tali sendalnya. Begitu juga neraka. Artinya Nabi itu menggambarkan surga itu lebih dekat kepada salah satu di antara kalian dari ikatan sendalnya. Neraka juga gitu. Nah, maka para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah seseorang itu bisa melakukan perkara yang mendatangkan ridhonya Allah sehingga dia itu bisa masuk surga. Begitu juga seseorang itu bisa melakukan suatu perbuatan yang bisa mengantarkan ke dalam neraka. Maka diibaratkan ya lebih dekat daripada apa? Ikatan sendalnya. Jadi seseorang itu bisa dengan mudah melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan surga. Begitu juga seseorang itu bisa dengan mudah melakukan perkara yang mengantarkan ke dalam neraka. Sebagaimana seseorang itu dengan mudah untuk apa? Ya, melangkahkan kakinya dengan ikatan sendalnya. Nah, makanya misalnya seorang hakim itu kan berada di tengah-tengah. Kalau dia itu bisa adil seadil-adilnya, masuk surga. Kalau tidak, ya masuk neraka. Begitu juga pedagang. Pedagang itu juga apa? Bisa masuk surga kalau dia itu jualannya jujur. Kalau dia itu jualannya tidak menipu. Begitu juga seorang pedagang itu juga bisa mudah masuk neraka kalau apa? Dagangnya tidak jujur. Dagangnya menipu. Nah, makanya kata Nabi ya, surga itu ya lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian melebihi apa? Ikatan sendalnya. Begitu juga. Nah, kalau seseorang bisa menahan hawa nafsunya, kemudian hawa nafsunya diarahkan kepada ketaatan kepada Allah, masuk surga. Tapi kalau mengikuti hawa nafsunya, yang masuk neraka. Ya, makanya kata Nabi itu lebih dekat. Ya siapa saja. Bahkan seorang ulama juga demikian. Seorang ulama, seorang ustaz, seorang kiai, surganya dekat, nerakanya juga dekat. Kalau dia itu berfatwa dan fatwanya ini didasari dengan keilmuan dan rasa takut kepada Allah, dan fatwanya itu benar meskipun pahit dan itu benar, maka masuk surga. Tapi kalau fatwanya ini adalah fatwa pesanan, ya, pesanan penguasa,
pesanan pengusaha yang mana menyelisihi Al-Quran, Sunnah dan ijma', ini berarti ulama itu masuk neraka. Nah makanya demikian, manusia seorang hamba surganya dekat, nerakanya dekat. Ya tergantung dia itu bisa menahan hawa nafsunya atau tidak. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan bab yang selanjutnya, bab fadlil bukai min khasyatillahi ta'ala wa syauqan ilaihi. Bab yang menerangkan keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah. Ini luar biasa. Ini derajatnya para wali, derajatnya para kekasih Allah. Jadi ketika seseorang itu ma'rifatullah, kenal dengan Allah, haqqal ma'rifah, dengan sebaik-baik kenal dengan Allah, niscaya rasa takut ini akan menjadikan dia itu menangis dan rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makomnya makom para wali, makomnya para orang-orang saleh, yang mana hatinya ini tertanam rasa takut kepada Allah sehingga bisa menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah. Ini makomnya para wali, Pak. Jadi ketika hatinya itu tertanam rasa takut kepada Allah, mendengar nama Allah pun gemetar, mendengar nama Allah pun gemetar, rasa takut, kemudian rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya Imam Nawawi ini menyebutkan keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan juga rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada seorang tabi'in yang bernama Yazid bin Maisarah. Yazid bin Maisarah itu pernah mengatakan, dan ini disebutkan di dalam kitab Hilyatul Awliya. Yazid bin Maisarah ini seorang tabi'in dan juga termasuk ulama. Beliau itu mengatakan al-buka'u min sab'ati asya. Seseorang itu menangis itu karena sebab 7. Jadi tangisan itu ya yang dilakukan oleh seseorang itu ada 7. Yang pertama al-buka'u minal farah. Seseorang itu nangis karena senang. Ya, nangis karena bahagia. Yang mendengarkan berita yang menggembirakan atau memang harapannya tercapai, nangis, Pak. Jadi ini namanya tangisan bahagia. Kemudian wal buka'u minal hazan. Yang kedua itu seseorang itu menangis karena sedih. Ya, orang menangis karena sedih. Kemudian yang ketiga wal faza'i. Seseorang itu menangis karena apa? Tertimpa musibah secara tiba-tiba. Ya, tertimpa musibah secara tiba-tiba. Yang makanya seperti misalnya ya, ketika seseorang itu mau panen bawang misalnya, sudah menentukan hari panennya, tiba-tiba banjir, ya, sehingga yang membawa hasil panennya itu menjadikan hancur. Ini kan musibah tiba-tiba, itu mesti nangis lah.
Itu namanya wal alfasa. Alfasa itu artinya apa? Musibah yang tidak diperkirakan yang datang tiba-tiba. Ya orang mau panen ternyata apa? Kebunnya kebakaran. Ya, sawah yang mau dipanen bawangnya kebanjiran. Padi yang mau dipanen kebanjiran juga. Oh ini namanya fasa. Fasa itu apa? Artinya musibah yang tidak diperkirakan, musibah yang tidak diduga-duga datang secara tiba-tiba. Ya kebanjiran rumah secara tiba-tiba, nangis itu. Itu tangisan karena fasa. Kemudian waria, tangisan karena ria. Tangisan karena ria. Makanya apa namanya, ada yang orang meninggal nyewa orang, Pak. Nyewa orang untuk apa? Nangis. Ya ada orang meninggal kemudian nyewa orang untuk apa? Nangis. Oh ini tangisannya ria ini. Ya, ataupun misalnya seseorang nangis di hadapan seseorang supaya mendapatkan sesuatu, itu tangisan ria. Kemudian wal wajah, tangisan seseorang yang sedang sakit. Yang misalnya apa namanya sakit gigi, sakit kepala, itu kadang orang menangis, Pak. Itu wal wajah, sakit karena nangis. Yang keenam wasyukri, menangis karena rasa syukur kepada Allah atas nikmat. Nah, yang ketujuh inilah bukaun min khasyatillah, menangis karena rasa takut kepada Allah. Dan kata Yazid bin Maisarah, dan tangisan inilah ketika seseorang menangis karena Allah, maka inilah yang akan menghapus, yang akan memadamkan api neraka. Ya, yang akan memadamkan api neraka. Ini yang disebutkan oleh Yazid bin Maisarah. Maka Imam Nawawi rahimahullah taala ini menukil satu bab keutamaan menangis karena Allah dan rindu karena Allah. Ini makomnya makom aulia, makom para wali dan makomnya orang-orang soleh. Dan ini butuh latihan. Ya, butuh latihan. Kadang-kadang kita saja itu, ada orang baca Quran saja itu apa? Ya, bisa menangis. Makanya kalau orang-orang dulu itu para sahabat luar biasa. Ketika mendengar bacaan Quran itu nangis, Pak. Nangisnya memang betul-betul nangis, paham, mentadaburi ayat-ayat Allah. Nah, makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu menyebutkan tentang keadaan para orang-orang saleh, para ahli ilmu yang paham tentang ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 109 yang dinukil oleh Imam Nawawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Jadi ini menceritakan tentang ahli ilmu dari kalangan ahli kitab. Jadi ahli kitab yang mana hafal betul kitab-kitab Injil, hafal betul kitab-kitab Taurat yang belum diubah. Ketika datang Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, mereka beriman karena betul-betul apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah firman Allah, yang mana firman Allah ini
isinya, intinya itu sama apa yang ada dalam kitab Injil dan kitab Taurat. Sehingga orang-orang ahli ilmu dari ahli kitab yang mengimani Al-Quran, setiap kali dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka paham. Mereka itu menghayati sampai-sampai wayakhiruna lil adqan. Mereka itu sujud tersungkur. Kemudian yabkuna, mereka nangis, wayasituhum khusyu'an, dan menambah kekhusyuan kepada Allah. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu menyampaikan, kalau orang itu paham mentadaburi Al-Quran dengan sungguh-sungguh mentadaburi dan memahaminya, maka inilah yang akan mendatangkan rasa takut kepada Allah. Nah, makanya di antara sebab supaya kita itu bisa lebih khusyuk, kemudian hadir rasa takut kita kepada Allah adalah apa? Mentadaburi Al-Quran dan memahami Al-Quran. Nah, kalau kita tidak paham Quran, yang tidak paham maknanya, untuk khusyuk dan takut menangis itu susah. Ya itu susah. Nah, makanya para sahabat itu kenapa mereka itu bisa menangis, karena betul-betul menghayati, mentadaburinya. Nah, makanya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala itu mengatakan ini adalah apa? Ya, ketika seseorang hamba paham, kemudian membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya, maka inilah yang akan menambah kekhusyuan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berbalik dengan keadaan orang-orang musyrik. Berbalik keadaan dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka itu apa? Mereka itu sengaja berpaling. Bahkan mereka itu mengolok-olok Al-Quran. Makanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu menukil ayat bagaimana keadaan orang-orang musyrik yang berpaling dari Al-Quran, yang tidak mempunyai rasa takut. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Najm ayat 59 sampai 60. Afa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Wahai orang-orang musyrik, wahai orang-orang kafir, apakah engkau heran dengan Al-Quran ini sehingga engkau tertawa dan mentertawakan Al-Quran ini dan engkau tidak menangis? Engkau mengolok-olok Al-Quran ketika Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka Al-Quran, mereka itu berpaling, tidak mau mendengarkan, bahkan itu mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka itu mengatakan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah syair, itu adalah apa? Itu adalah dongeng belaka. Ini mengolok-olok. Yang makanya ketika seseorang dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengarkan. Meskipun tidak paham artinya, kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Ya, supaya kita itu terhindar dari sifat orang musyrik. Orang musyrik kalau mereka itu mendengar Quran, mereka itu berpaling, tidak mau mendengarkan. Ataupun ketika mereka itu mendengarkan Al-Quran, mereka ngobrol dengan sendirinya, ngobrol dengan orang lain, sehingga apa? Berpaling daripada Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, orang-orang kafir, mereka itu apa? Mengolok-olok. Nah, jangan sampai kita itu yang minimalnya kalau kita itu tidak paham, ya kalau ada orang baca Quran, dengarkan. Mendengarkan itu mendapatkan keutamaan. Ya,
Jangan sampai apa kita itu seperti orang-orang musyrikin ketika mereka itu dibacakan Al-Quran mereka ngobrol sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan keutamaan menangis karena rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana keadaan orang-orang soleh terdahulu yang mana mereka itu rasa takutnya sampai menjadikan mereka itu menangis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk ulamanya para sahabat. Ulamanya para sahabat di dalam Al-Quran. Jadi qurra'us sahabat. Artinya orang yang ahli baca Quran dari kalangan sahabat. Itu Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW datang kepada Ibnu Mas'ud. Ketika datang kepada Ibnu Mas'ud, apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengatakan, "Iqra' alayyal Quran." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah kepada aku Al-Quran. Datang kepada Ibnu Mas'ud, kemudian Nabi mengatakan, "Iqra' alayyal Quran." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan kepada aku Al-Quran. Kemudian Ibnu Mas'ud heran, "Ya Rasulullah, aqra'u alaikal Quran wal Quran wa alaika unsil." Kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, bagaimana aku membacakan Al-Quran kepadamu sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu?" Jadi Nabi itu minta apa? Yang minta dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, "Saya ingin mendengar bacaan dari yang lainnya." Nah, karena ini permintaan Nabi, Ibnu Mas'ud itu membacakan surat An-Nisa. Nah, ketika membacakan surat An-Nisa dari awal kemudian sampai pada ayat yang ke-41, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida." Ketika membacakan surat An-Nisa dari awal kemudian sampai pada ayat yang ke-41, ketika Allah berfirman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin." Bagaimana keadaan? Bagaimana keadaanmu ketika kami datangkan setiap umat nanti di akhirat? Setiap umat itu akan ada saksinya yang menyaksikan bahwasanya Rasul telah menyampaikan risalah. Jadi umatnya Nabi Nuh, ya, nanti Nuh alaihi salam itu ditanya oleh Allah, "Apakah engkau sudah menyampaikan risalah?" Kemudian jawab, "Nah." "Siapa saksi Anda?" Kemudian umat Nabi Muhammad. Nah, maka bagaimana keadaanmu wahai Muhammad ketika kami datangkan setiap umat? Datangkan apa? Saksi. Wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka semuanya, dari umatnya Nabi Nuh sampai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi saksi adalah siapa? Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika mendengarkan firman Allah Ta'ala ini, Nabi apa? Mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbuk, hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup, jangan teruskan." Kemudian Ibnu Mas'ud itu melihat
kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Meneteskan air mata. Kenapa? Karena Nabi ini, Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi seluruh umat manusia, menjadi saksi umatnya Nabi Nuh, menjadi saksi umatnya nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Wajibna bika ala haula'i syahida. Nabi Muhammad itu akan menjadi saksi untuk seluruh umat. Ketika mendengar ayat ini, Nabi mengatakan hasbuk, cukup, jangan teruskan. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud melihat Nabi Muhammad SAW itu menangis. Nah, ini keadaan Nabi Muhammad SAW. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.